Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama kayak aku mendapatkan vibe bahwa banyak dari penonton Aries aku yang sudah banyak melakukan inner work, belajar mengerti dirinya, belajar mengurai trauma atau pola-pola tertentu di dalam dirinya. Kayak secara sadar melakukan perubahan diri, melakukan banyak transformasi dimulai dari diri gitu. Lalu, ada juga tema kayak mulai membuat boundary, membuat apa ya, skala prioritas kayak memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu ya. Terutama nih yang aku mungkin pernah bilang ya di 2023 itu banyak kayak aku mendapatkan vibe banyak bahwa kamu tuh, memprioritaskan misalnya teman-teman, pasangan, atau banyak hal di luar diri kamu gitu, di titik kamu juga bisa lupa kamu memprioritaskan diri kamu, oke? Dan di present times-nya itu ada golden mirror, mungkin kamu akan apa ya, gini, ketika kita melakukan banyak healing, kita melakukan banyak inner work, mungkin kita berada di titik merasa, kayaknya gue udah banyak healing deh, udah banyak inner work, udah banyak progress. Tapi ketika kita ketemu lagi tuh sebuah trigger, ternyata masih ada yang belum beres loh, gitu. Dan ini mungkin kamu akan ketemu dengan situasi yang kamu berpikir bahwa itu sudah beres, itu udah selesai, ternyata belum gitu ya. Tapi itu cara semesta juga untuk benar-benar kamu punya awareness gitu tentang diri kamu, tentang dunia di sekitarmu, dan itu untuk membawa kamu lebih jauh lagi dengan proses transformasi kamu ya. Jadi ketika kamu mungkin ketemu tantangan, ketemu trigger, situasi atau orang-orang yang bisa trigger kamu, itu artinya salah satu cara semesta untuk membawa awareness pada satu part di dalam diri kamu ya. Lalu yang berikutnya ini apa ya, not today ini kayak ada yang pertama, ada yang lagi lari dari kenyataan, tidak mau melihat sesuatu yang perlu dilihat, atau menolak mengkomunikasikan sesuatu yang perlu dikomunikasikan. Ada problem mungkin di antara beberapa pihak gitu. Dan salah satunya kayak menolak kayak nggak, antar dulu, males, antar aja, bodo amat, kayak nggak ada kayak gitu, kayak ada fase, kayak ada denialnya gitu loh, kayak nggak mau melihat ini bisa jadi kamu dealing sama orang seperti ini gitu, yang nggak bisa diajak berkomunikasi atau memproses sesuatu hal, entah itu masalah, entah itu hal lain, dengan cara dewasa gitu ya, dengan komunikasi yang baik, dengan kayak ayo loh kita bisa duduk, kita bahas ini, kita ketemu titik tengahnya. Atau bisa jadi juga kayak kamu mungkin ada part di dalam diri kamu yang perlu kamu lihat atau di hidup kamu, tapi kamu menolak gitu, kayak nggak mau ya. Dan di sini aku astro oracle kamu yang berikutnya adalah Aquarius kolaboratif, dan aku bisa bilang kayak energi Aquarius di reading ini nih cukup kuat gitu ya. Mungkin kamu punya placement Aquarius di dalam diri kamu, atau kamu terhubung sama Aquarius gitu. Kalau Aquarius di higher expressionnya itu adalah energi humanistik, energi futuristik, inovatif, juga energi yang kolaboratif gitu ya. Jadi mungkin ini sebuah pesan buat kamu kayak, karena Aquarius tuh futuristik ya, dia tuh punya ekspresi diri yang unik dan semua orang gak mengerti. Jadi mungkin ini sebuah pesan buat kamu untuk belajar dari energi Aquarius itu tadi gitu. Mungkin menunjukkan sisi unik diri kamu, untuk melihat ke depan gitu kalau kamu punya satu visi. Dan mungkin orang-orang di sekitar kamu atau mungkin secara kultural itu bukan sesuatu yang yang lazim sih, hanya karena itu belum pernah ada. Dan jangan sampai itu menghentikan diri kamu gitu. Aku selalu bilang selama intensi kamu tidak menyakiti atau merugikan orang lain, seharusnya itu nggak menghentikan kamu sih untuk melakukan apapun gitu, untuk mengekspresikan diri kamu. Juga kalau misalnya kamu butuh support gitu, karena ini energi kolaborasi juga ya. Mungkin kamu bisa dengan meminta, dengan berdoa, atau meminta dengan kamu mengutarakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu. Oke, kita bahas kenapa tadi aku bilang energi Aquariusnya cukup kuat. Ini tema besar kamu adalah star. Star itu adalah energinya Aquarius. Dan dikonfirmasi dengan transformasi. Jadi kayak ada yang berubah dengan perjalanan, karena tadi ada tema kamu melihat ke dalam, kamu melakukan banyak inner work. Star itu salah satu artinya juga healing gitu. Jadi kayak teman-teman udah banyak melakukan proses healing dan inner work, shadow work, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kamu ingin jadi versi terbaik diri kamu gitu. Dan ada proses transformasi di situ, atau bisa jadi juga itu membawa kamu ke dalam satu chapter baru kehidupan kamu, yang kamu kayak, kok gue bisa ada di titik sini ya, karena itu suatu tempat di mana kamu mungkin tidak berpikir sebelumnya. Ingat tadi ada energi futuristik gitu, kamu tidak pernah, hal ini bisa tidak pernah terbayangkan sama kamu, karena itu versi dunia yang di level consciousness kamu yang sebelumnya gitu. Jadi ketika kamu ascending gitu dengan consciousness kamu juga akan melihat sebuah dunia yang baru ya.
Makanya di sini ada energi transformasi, ada energi perpindahan. Stork itu juga merepresentasikan perpindahan dan kelahiran. Bisa jadi melahirkan versi diri kamu yang baru ya. Star itu selain energi pemulihan juga energi bersinar dan apa ya, seperti menjawab panggilan hati kamu gitu. Jadi ada sebuah pesan, kalau panggilan hati kamu itu apa ya, kadang programming yang kita bawa gitu dari kita, latar belakang budaya kita, dari cara kita dibesarkan, itu sedikit banyak mempengaruhi apa yang kita mau lakukan atau tidak lakukan, ekspresi diri kita. Dan bisa jadi Pak, sesuatu yang memanggil di diri kita juga kita lakukan atau enggak itu dipengaruhi dengan segala programming itu gitu. Dan ini sebuah waktu untuk kamu bertanya lagi gitu, apakah aku akan terus terpenjara dengan semua hal yang menghentikan aku di waktu lampau ya. Ingat tadi, ketika energi kamu sudah membangun momentum untuk berubah, apakah kamu mau menghentikan dengan ini gitu ya, dengan segala hal yang mungkin mempengaruhi kamu selama ini, terus di titik ini kamu udah banyak berubah, kamu masih membiarkan hal itu untuk menghentikan kamu atau enggak. Mungkin ini terdengar kompleks ya, tapi seharusnya kamu bisa menangkap, karena setidaknya udah banyak transformasi secara di level awareness dan consciousness kamu. Oke, nah yang menjadi blessing kamu adalah nih Five of Swords. Ini sesuatu yang menarik gitu. Five of Swords itu harusnya energi yang challenging, tapi juga energi transisi dan perubahan, karena angka 5 itu selalu angka transisi ya. Kayak ada yang berpindah, dan rider ini bisa juga kayak ada komunikasi, bisa juga ada pengunjung, ada orang yang mau datang di hidup kamu. Atau gini, Five of Swords itu kan energi konflik ya. Bisa jadi konflik yang kamu temuin entah dengan orang lain atau konflik di dalam diri kamu di waktu lampau, kamu bisa resolve itu semua dan membawa suatu aspek baru di dalam diri kamu. Karena Sword itu energi mental ya, energi pemikiran. Kadang pemikiran kita itu justru yang menyakiti kita gitu, sebelum dunia di luar diri kita yang menyakiti kita. Karena apa? Kalau kamu lihat elemen sword itu semuanya energi yang berat-berat, itu semuanya ada di sword gitu. Tapi itu semua juga bisa bertransformasi gitu ketika ada yang berubah di dalam pemikiran kita ya. Karena sword itu jadi gini, pentacle itu aspek praktikal realita kita, cups itu emosi, intuisi, lalu juga wands itu inspirasi, kreativitas dan pekerjaan, lalu sword itu energi mental, pemikiran dan komunikasi ya. Jadi mungkin aspek challenging itu udah kamu lewatin, kamu udah resolve, dan kamu bisa kayak ascending gitu, naik di level yang berikutnya, dan itu membawa blessing di hidup kamu ya. Makanya ada suatu mungkin kabar baik atau orang baru yang akan datang di realita kamu. Lalu yang jadi tantangannya adalah nih tadi yang aku bilang, Ten of Cups ini harusnya jadi kartu happy, kartu keluarga bahagia, kartu sesuatu yang berhubungan dengan keluarga tapi vibe-nya asik gitu. Tapi ini ada di tantangan kamu. Yang tadi aku bilang sesuatu dari waktu lampau, latar belakang budaya, latar belakang gimana kita dibesarkan, itu sedikit banyak mempengaruhi perilaku tindakan kamu untuk apa yang kamu lakukan, kamu tidak lakukan, atau apa yang kamu mau lakukan tapi kamu terhenti di suatu tempat karena itu tadi ada suatu faktor dari waktu lampau. Dan kamu udah belajar banyak gitu. Seharusnya reading aku juga sedikit banyak memberi influence pada kamu, tinggal gimana kamu. Gini, aku selalu bilang ya dengan penonton aku, ketika kita di ujung nafas terakhir kita, apakah kita akan menyesal atau enggak untuk setiap hal yang kita lakukan ataupun tidak lakukan ya. Oke, yang menjadi apa, sesuatu yang akan kamu temuin di waktu yang akan datang, kayak bisa jadi ya dengan proses transformasi ini kamu akan menjadi apa ya, jadi role model, jadi guru, jadi orang yang akan bersinar, dalam artian kamu akan menuntun jalan banyak orang lainnya gitu. Kayak misalnya aku dengan channel YouTube aku gitu, aku berharap dengan apa semua yang aku laluin di belakang gitu, ketika aku berada di level consciousness yang berbeda, aku berharap ada orang yang nunjukin itu ke aku gitu ya. Dan ketika aku sudah berada di titik ini dengan level awareness dan consciousness yang berbeda, aku setidaknya semua pembelajaran yang udah aku lewatin, setidaknya aku mau berbagi itu, dan setidaknya aku berharap sedikit aja, walaupun sedikit, kalau aku bisa berkontribusi gitu untuk membantu teman-teman naik setingkat lebih tinggi, kayak itu udah aku udah seneng banget gitu. Seperti itu ya contohnya. Dan dengan Hierophant di sini, tahu bisa jadi ketika kamu butuh sosok role model atau guru atau yang membimbing kamu akan menemukan itu. Gitu ya. Hierophant juga bisa mengindikasikan gini, pernikahan atau komitmen yang serius, atau melihat kembali ke akar gitu, dari mana kamu berasal, latar belakang kamu, apa yang membentuk perilaku kamu dari waktu lampau gitu. Perilaku, cara berpikir, hal-hal tertentu di hidup kamu, dinamika-dinamika tertentu di hidup kamu. Nah, advice-nya adalah lihat Six of Wands. Six of Wands itu gini, sebagai advice, kamu lihat ke diri kamu terlebih dahulu, fokus ke diri kamu terlebih dahulu. Apakah kamu mau mendengarkan
pendapat orang gitu untuk menghentikan kamu melakukan hal-hal yang mau kamu tuju. Ingat, di sini ada sesuatu yang unik tentang diri kamu dan kamu perlu tunjukkan, cuman ada faktor, orang-orang atau situasi tertentu atau programming tertentu yang menghentikan kamu di situ. Oke, semoga reading ini sedikit mencerahkan dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.